Sebagai ketua, apa sih sebenarnya tugas seorang ketua itu, Pak? Jadi tupoksi awalnya bahwa secara naluri bahwa dia seorang hakim. Iya. Kemudian satu sisi dia menjabat sebagai ketua. Ketua ini membawahi dua bagian, sekretariatan, kepanitraan, di situ ada hakim. Setelah Pak Ketua menjalani sebagai seorang pemimpin dalam waktu yang ya hampir 2 tahun ini, kalau kita lihat apa sih arti kepemimpinan itu bagi Pak Ketua? Jadi pimpinan pengadilan itu kan nggak ada sekolah. Iya Kan benar. itu ya. Ada. Kita di pengadilan itu kan tidak ada sekolah pimpinan khusus menjadi pimpinan, khusus menjadi wakil ketua, atau sekolah menjadi ketua pengadilan agama. Itu tidak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bisikers dimanapun Anda berada, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Pada hari ini kita kembali berbincang santai di podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbincang dengan tokoh fenomenal. Kita menyebutnya fenomenal, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nama beliau Hermanto SHI ME. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sore menjelang malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lahir batin sehat. Lahir batin Pak ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini memang kita mau mengulik pengalaman pesan dari Pak Ketua kita ini, karena beliau orang yang berpengalaman di dunia peradilan agama. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita berbincang dengan beliau, menggali pengalaman beliau selama bertugas menjadi hakim. Tentu sebelum sampai ke sana kita perlu berkenalan dulu lah. Kita minta pemaparan singkat dari Pak Ketua soal diri Pak Ketua. Boleh Pak Ketua perkenalkan? Oke. Nama saya sebenarnya cukup singkat sekali. Nama saya ini Jawa, tapi saya mau protes dengan orang tua saya, nggak bisa lagi karena memang nama itulah yang dikasihkan. Nama saya satu kalimat Hermanto, tapi asli saya Palembang. Kalau tanah kelahiran saya di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai. Bukan Banyuasin yang di Jawa sana ya Pak? Bukan. Dia Banyuasin yang ada di Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Selatan. Berarti memang Palembang Tulen. Palembang. Kalau di Palembang, kalau Palembang Tulen itu orang yang tinggal di kota Palembangnya. Kalau saya ini orang kampungnya. Orang kampungnya tinggal di satu kabupaten perbatasan dengan Palembang, Kabupaten Banyuasin. Pangkalan Balai dulu masuk Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi pecahan dari Musi Banyuasin itulah menjadi Banyuasin. Kota kabupatennya Pangkalan Balai. Pangkalan Balai. Iya. Kalau ke ibu kota Pangkalan Balainya dari Palembang kurang lebih 40 menit lah sampai. Seperti itu. Saya 3 bersaudara dan kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Istri, alhamdulillah sudah menikah, status sudah diakui ya, sudah terdaftar di Dukcapil, kantor urusan agama. Kantor urusan agama. Kalau Dukcapil kan setelah dari kantor urusan agama. Jadi saya sudah terdaftar, statusnya sudah terakreditasi dengan 1 orang putra. Ya, anak kami saat ini kelas 5 SD. Kelas 5 SD Pak Ketua ya. Iya. Oke. Berarti sekarang istri keluarga ikut Pak Ketua? Di mana Pak Ketua bertugas? Ya selama ini ikut terus. Hanya baru sekali ini saya bertugas, istri
ya karena kerja di Pangkal Pinang, tempat di Provinsi Bangka Belitung, anak juga sekolah di situ. Tadinya anak juga mau dipindahkan ke sini, cuma karena sesuatu dan lain hal, akhirnya dipindah balik. Pindah balik kan ke sekolah asalnya lagi dan sekolah di Pangkal Pinang. Baik. Awal mula, wah ini tadi udah disinggung sedikit, karena sudah pindah ke Pangkalan Kerinci. Awal mula Pak Ketua jadi hakim ini, bagaimana ceritanya Pak? Oke. Tahun 2000, saya selesai kuliah itu 2005. Saya kuliah 2005, tahun angkatan 2005. 2001. Seharusnya kalau saya kuliah berdasarkan jenjang sekolah, Iya. saya kuliahnya angkatan 98. Seharusnya kuliah tanggal 98, Iya. tetapi karena suatu dan lain hal, maka telat kuliahnya menjadi angkatan tahun 2001 dan selesai di tahun 2005 S1-nya di IAIN, sekarang jadi UIN Raden Patah Palembang, dengan Fakultas Syariah mengambil jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, hukum keluarga kalau sekarang. Jadi ketika 2005 selesai, 2006 saya dapat beasiswa S2 di UIN Raden Patah Palembang. Sambil kuliah inilah 2006. Akhirnya di tahun 2007, karena letak kampus saya itu berdekatan dengan PTA. Jadi gerbang kampus UIN Raden Patah Palembang itu sebelahnya PTA Palembang. Jadi tanpa sengaja saya ngelihat rame orang daftar di PTA Palembang. Nah, karena rame inilah akhirnya saya ikut daftar. Karena waktu itu dibuka calon hakim ya, cakimnya di tahun 2007, dan alhamdulillah ikut tes dan dinyatakan lulus di tahun 2007 ya, 2007 itu. Dan saya cakim angkatan 3 umum, jadi bukan dari pegawai. Dari jadi, umum ya Pak? Dari umum. Waktu itu ada cakim angkatan 1 masih ada dari pegawai. Oke, ya. Dari pegawai, jadi udah pegawai dulu di kantor PA-nya, baik itu panitra atau panitra pengganti, kemudian ikut tes cakim. Nah, gitu. Kalau saya memang dari umum. Formasinya khusus untuk dari umum ya, langsung ya, menerima langsung dari awal cakim gitu. Tahun 2007 itu. 2007. Dilantik pertama jadi hakimnya tahun berapa? 2007 saya cakim pertama di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Nah, SKD penitip hakim saya pertama kali di tahun 2010, Juli 2010. 2010. Iya, saya ingat betul waktu itu saya dilantik kalau nggak salah sekitar tanggal 1 Julian, 1 Juli 2010 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Sumatera Utara, Medan. Itu penempatan pertama hakim saya. Dari 2007 pendidikan, baru 2010 baru keluar SK penitip hakim setelah pendidikan. Berarti kalau kita tarik ke belakang hampir 14 tahun yang lalu ya Pak ya? Ya. Sekarang kan 2024 nih. Lebih. Ya, Mei akhir 2024, bulan Juli tadi ya Pak, berarti ya hampir 14 tahun yang lalu karir sebagai hakimnya. Walaupun sudah diawali dengan cakim kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya Pak ya. Total seluruhnya 14 tambah 3 ya, 17 tahun. 17 tahun. Nah, luar biasa ini. Berarti setelah dari Tebing Tinggi kemana lagi tuh Pak? Setelah dari Tebing Tinggi 2013 saya dimutasikan ke Pengadilan Agama Mentok. 2013. Ya 2013 sampai 2019. Termasuk lama tuh ya Pak ya? Lumayan lama, 4 tahunan, 4 tahun 5 bulan kalau nggak salah saya di Pengadilan Agama Mentok sebagai hakim. Kemudian dimutasikan di Pengadilan Agama Muara II, Sumatera Selatan. Waktu itu ada pendirian Satker baru. Jadi Satker baru letak paling terujung perbatasan Lampung, ya, perbatasan Lampung Sumatera Selatan di Oku Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan, dengan kotanya kota Muara II. Jadi PA-nya PA baru, PA Muara II. 2019 sampai 2000, saya Agustus kalau tidak salah, Agustus 2009 kalau nggak salah, Agustus 2009 sampailah saya Agustus 2019 dipindahkan lagi ke PA Pangkal Pinang. Berarti Pangkal Pinang yang keempat nih? Yang keempat. Pangkal Pinang waktu itu 1B, tapi tidak lama setelah saya dilantik, hanya beberapa hari saja setelah itu keluarlah SK 1A. Itu rezeki nomplok namanya. Ya, durian runtuh. Durian runtuh. Akhirnya keluar lagi lah SK saya, pindah dari Pengadilan Agama kelas 1B Pangkal Pinang menjadi hakim Pengadilan Agama kelas 1A Pangkal Pinang.
sampai tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 saya ikut tes waktu itu calon pimpinan, calon wakil ketua, dan penempatan saya kembali lagi ke Mentok. Balik ke Mentok. Balik ke Mentok menjadi wakil ketua. Wakil ketua. Wakil ketua di Pengadilan Agama Mentok, kalau nggak salah 27 Agustus saya dilantik menjadi wakil 2021. Sampailah November nggak salah. November 2022. 9 Desember saya dilantik menjadi ketua di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dan ini yang Desember kelima ya Pak ya. Pengadilan Agama yang kelima lah istilahnya. Yang kelima. Berarti ada 5 pengadilan nih yang sudah dilalui oleh Pak Ketua. Walaupun tadi ada berapa kali mutar di PA yang sama. PA Mentok ya Pak ya. Dari hakim biasa di Mentok, kemudian wakil balik ketua, wakil ketua. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kemudian keluar TPM lagi. Itu dia tadi. Pindah lagi, balik lagi. Minta lagi balik. Nanti mau kita singgung ya situ Pak. Boleh, siap. Oke, selama di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, gimana perasaan Pak Ketua? Enak atau seperti apa Pak? Ya, saya prinsipnya begini ya. Di mana ditempatkan ya sudah nikmati. Kan seperti itu. Nikmati ya Pak ya. Nikmati. Karena tidak menikmati pun kita tetap menjalani. Ya kan seperti itu. Iya. Nah, tergantung kita cepat adaptasi atau tidak, membaurnya cepat atau tidak. Membuat orang enak tidak enak itu ya tergantung dia secepat apa dia adaptasi, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah kebetulan kita di Pekanbaru ini kan secara adat itu tidak jauh berbeda dari asal saya Sumatera Selatan, Palembang. Jadi tidak terlalu jauh berbeda karena memang orang Melayu, begitu juga di Bangka Belitung juga kita suku Melayu. Jadi secara bahasa pun tidak menjadi kendala, adat istiadat juga tidak menjadi masalah, termasuk makanan pun tidak jadi masalah. Jadi bagi saya ya saya cepat adaptasi. Kalau ditanya enak atau tidak, ya saya menikmati. Menikmatilah, pokoknya menikmati ya Pak. Intinya begitu, dimanapun ditugaskan nikmati, itu saja. Nikmati. Dan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kan ini jabatan ketua pertama ya Pak? Ketua pertama. Ketua pertama. Nah, sebagai ketua, apa sih sebenarnya tugas seorang ketua itu Pak? Dalam pandangan dan kacamata Pak Ketua ini, apa tugas utama ketua itu? Jadi ketua ini di dalam satu pengadilan, selain dia asalnya kan ketua pengadilan itu wajib dari hakim. Ya, jadi tupoksi awalnya bahwa secara naluri bahwa dia seorang hakim. Kemudian satu sisi dia menjabat sebagai ketua. Ketua ini membawahi 2 bagian, sekretariatan, kepanitraan, di situ ada hakim seperti itu ya. Jadi pimpinan di pengadilan itu seperti itu. Tetapi sebagai ketua kita juga dituntut untuk bagaimana kita membangun mitra. Ya, karena kita di satu kabupaten, maka selayaknya lah kita harus sowan, kita harus bangun mitra, terutama di Forkopimda dan mitra-mitra lainnya. Ini juga tugas ketua, menjadi bagian dari tugas ketua untuk bagaimana cara mengelola, memanage kantor itu, kayak gitu. Selain dari tupoksinya di bagian keperkaraan, kemudian ada bagian kesekretariatan, pembagian tugasnya, membawa itu juga di hakim juga sebagai pimpinan di kantor, dan di luar juga ya bangun mitra seperti itu ke Forkopimda terutama dan mitra-mitra lain. Sehingga dengan begitu kantor kita berjalan dengan baik ya Pak ya? Iya, harus didukung oleh Forkopimda yang lainnya. Harus seperti itu. Dan menurut Pak Ketua nih, apa arti kepemimpinan itu Pak? Setelah Pak Ketua menjalani sebagai seorang pemimpin dalam waktu yang ya hampir 2 tahun ini, kalau kita lihat apa sih arti kepemimpinan itu bagi Pak Ketua? Baik. Jadi pimpinan pengadilan itu kan nggak ada sekolah. Iya benar. Itu ya. Ada. Kita di pengadilan itu kan tidak ada sekolah pimpinan khusus menjadi pimpinan, khusus menjadi wakil ketua, atau sekolah menjadi ketua pengadilan agama. Itu tidak ada sama sekali. Nah, proses kita belajar menjadi pimpinan itu kapan? Ketika SK pertama kita ditempatkan sebagai hakim, maka pada saat itu juga kita berarti dididik untuk selanjutnya kan menjadi next leader. Seperti itu ya. Nah, maka tugas kita di mana? Ya dimulai dari situ belajarnya. Maka ketika menjadi pimpinan, karena tidak ada sekolah formalnya, maka meramu apa yang kita rasakan dengan sistem pola mutasi kita. Beberapa kali kita pindah segala macamnya, ya ini juga menjadi tugas kita untuk senantiasa belajar seperti itu.
senantiasa belajar menjadi bagaimana pimpinan. Nah, ketika amanah itu sampai kepada kita, bagaimana kita meramu itu menjadi satu kesatuan supaya kita mengadopsi hal-hal baik tentunya dari pimpinan-pimpinan yang telah kita lewati seperti itu. Maka bagi saya, pimpinan itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban bahwa dia ditunjuk menjadi ketua pengadilan agama, menjalankan administrasi, menjalankan roda pimpinan di dalam satu satker. Bagi saya pimpinan itu bukan itu saja. Jadi bagaimana dia menjadi motor penggerak. Ya gini, kalau hanya menjadi pimpinan, hanya menjalankan undang-undang saja, menjalankan kewajiban saja, maka semua orang akan bisa. Benar. Tapi bagaimana memanage orang, menggerakkan orang supaya bergerak sama, satu langkah, satu visi, satu tujuan. Nah ini yang menjadi sulit. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya mengujinya itu tadi, sejauh mana pengalaman kita ingin belajar dari yang terdahulu. Maka kalau kita banyak belajar sebelum kita menjabat jadi pimpinan, maka ketika menjadi pimpinan kita akan mudah. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau belajar ini, ketika begitu satu saat dijadikan pimpinan, maka akan banyak yang miss, banyak nggak nyambung nantinya. Pun juga menurut saya pengalaman berorganisasi itu penting. Maka ketika menjadi mahasiswa, bagaimana cara berorganisasi itu penting. Kenapa? Ketika sudah menjadi real, menjadi pimpinan, maka disitulah tempat kita mempraktekkan apa yang kita pelajari selama ini. Jadi menurut saya pimpinan itu ya itu tadi, bukan hanya sekedar menjadi pimpinan secara SK bahwa ada pimpinan dalam satu lembaga, tetapi bagaimana dia menjadi motor penggerak bagi kawan-kawan di bawah. Karena menyatukan beberapa orang itu kan nggak mudah. Iya benar. Apalagi kita berbagai suku yang datang loh. Apalagi hakim kan. Benar. Hakim itu selalu datang orang-orang yang memang bukan asli penduduk di situ, tidak banyak. Pindah-pindah tadi lah. Pindah-pindah. Kecuali Buya ya. Buya kan orang sini ya. Orang baru. Orang-orang Riau lah. Riau. Ya, pulang kampung, tugas di kampung segala macam. Tapi kan orang-orang seperti ini kan tidak banyak. Iya. Rata-rata isinya itu orang-orang yang luar. Dari luar. Dari luar. Nah, bagaimana cara menggerakkan ini itu penting. Jadi pimpinan itu buat kebijakan. Tentu kebijakan tidak melanggar undang-undang ya. Tapi kalau hanya sekedar menjalankan fungsi sebagai aturan saja ditegakkan, tidak ada kebijakan, tidak ada segala macam, menurut saya itu bukan pimpinan. Pimpinan itu berpikir lebih bagaimana caranya membuat kebijakan yang tidak melanggar undang-undang, tetapi kebijakan ini justru menjadi penopang untuk menggerakkan satu satker. Satu satker ini benar. Ya kalau sekedar masuk jam 8 pulang 16.30 itu sudah aturan. Aturan itu sudah ada. Sudah jelas itu. Dan pimpinan sebagai pengontrol saja, tidak perlu bikin kebijakan lagi toh. Nah ketika jadi pimpinan tidak seperti itu. Banyak hal di luar itu yang perlu kita selesaikan. Maka jadi pimpinan itu tidak bisa menempatkan dirinya sebagai tok murni pimpinan kalau menurut saya ya. Dia akan menjadi sebagai abang, dia akan menjadi sebagai kakak, dia akan menjadi sebagai mungkin suatu saat adik, atau dia suatu saat menjadi seorang ayah. Banyak peran lah di situ ya Pak. Banyak peran yang harus kita mainkan menjadi pimpinan itu. Karena banyak hal di luar itu yang harus kita selesaikan justru di kantor ini. Ujungnya apa? Ketika hulunya tidak kita selesaikan semuanya, maka di ujungnya nanti itu untuk kepentingan kantornya. Berimbasnya ke sana ya. Berimbasnya seperti itu kayak gitu. Jadi pimpinan itu seperti itu kalau pimpinan. Kalau menurut saya ya, soal pemahaman pimpinan itu seperti apa segala macamnya ya terserah pribadi masing-masing. Apalagi pengalaman berbeda tadi ya Pak ya. Style masing-masing. Karena pimpinan itu kan berbeda-beda. Ada si A stylenya seperti ini, si B stylenya seperti ini, si C stylenya seperti ini. Maka tugas kita ketika belum sampai estafet itu ke kita belajar. Yang baik kita ambil ya Pak ya. Yang baik kita ambil, yang buruk tiru lah. ATM tadi. Ambil, ATM. Tiru, modifikasi. Betul. Sehingga ketika jadi ketua, kita ibaratnya bikin gaduh-gaduh. Nah, disitulah kita. Diramu gitu ulang lah istilahnya. Iya, betul sekali. Oke. Ini dalam rentang waktu Pak Ketua jadi wakil, kemudian jadi ketua, ada nggak role model yang jadi standar Pak Ketua dalam memimpin itu? Atau tokoh tertentu misalnya Pak yang ya bisa saja jadi acuan Pak Ketua dalam memimpin. Saya ketika di pondok ya, saya ketemu figur saya adalah pimpinan saya, pasti ya.
Kiai Pondok itu. Kiai Pondok. Kalau di pondok kan ya kita mudir lah ya. Mudir mahatnya ya. Mudir mahat tentu pada saat itu idola saya seperti itu. Ya. Bagaimana cara mimpin segala macam. Begitu masuk di dunia kampus, maka kita akan bertemu orang-orang hebat di organisasi. Ya, terutama anak-anak HMI, anak-anak yang lain di organisasi-organisasi lain seperti itu, termasuk dosen-dosen juga. Ya kita banyak belajar pola dari situ juga. Saya jujur kalau ditanya banyak, ya setiap yang saya temui hal yang baik dia jadi idola saya, tempat saya untuk belajar, kan seperti itu. Begitu saya ketika jadi cakim, maka banyak hal yang saya temui baik dari hakimnya, baik dari pimpinannya, berganti pimpinan dari masa ke masa, itu juga menjadi idola saya dari hal yang baik-baiknya. Karena kita belajar itu tidak perlu harus satu figur saja, tapi kita bisa menemukan kebaikan itu dari siapapun. Benar. Kan seperti dari itu. Banyak orang, Pak. Ya, maka kalau ditanya figur siapa? Ya banyak sih. Ketika orang yang temui dia membawakan kebaikan, ya saya akan ambil itu menjadi figur saya. Maka saya nyatakan bahwa pimpinan-pimpinan saya dulu itu adalah figur-figur saya, apalagi hal-hal yang baiknya. Ya, terlepas manusia punya kekurangan, betul. Nggak ada manusia yang sempurna, kan? Tidak ada yang sempurna. Maka tugas kita adalah mengambil hal yang baik. Nggak perlu kita perbesar yang keburukan atau kekurangan orang lain. Ya itu sudah jadi hak individu. Ya, nggak perlu kita godong, nggak perlu kita menjadikan konsumsi publik seperti itu ya. Tapi hal yang baik perlu kita contoh. Hal yang baik itu perlu kita contoh. Wah, ini menarik sekali nih Pak Ketua. Dengan pengalaman itu luar biasa. Sebelum kita lanjut nih Pak Ketua, di depan kita ini ada kopi. Kayaknya perlu kita nikmati dulu kopi kita nih. Oh, ini kopinya halalan toibah ya? Halalan toibah. Kopi. Kita kopi dulu. Kopi Pengadilan Agama. Gitu ya? Bisik podcast. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hirupnya itu nikmat sekali. Jadi minum itu harus ada suara. Harus ada suaranya. Kalau tak ada suaranya, kalau tidak ada suara kurang nikmat. Hilang nikmatnya. Iya, hilang nikmat. Kembali ke topik kita Pak Ketua. Setelah sekian lama jadi pimpinan ini, pertanyaannya Pak Ketua, enak nggak jadi pimpinan itu? Oke. Ya, gini ya. Jadi satu sisi kalau ditanya enak atau tidak, ya enak atau tidak, tergantung seni kita. Seni kita cara memimpin. Kadangkala mungkin suatu saat kita akan menemukan bahwa jadi pimpinan itu kayak neraka mungkin. Begitu kita tidak menemukan seninya, begitu kita tidak menemukan ritmenya di satu tempat. Tetapi ketika kita menemukan ritmenya, menemukan seni cara memimpinnya, menemukan rasa klopnya kita ketika memimpin, maka akan terasa nikmat. Oke? Jadi kalau ditanya nikmat, enak nggak jadi pimpinan? Apalagi kalau ditanya orang yang gila hormat, itu tentu enak jawabannya. Bayangkan semuanya diservis kan? Benar. Fasilitas negara kita punya, ya kan kita memanfaatkan. Tapi bagaimana cara kita melihat, mengelola ini semua menjadi satu kelebihan yang kita punya, bisa menjadi daya kita untuk membuat kita menjadi lebih untuk berpikir. Makanya saya katakan, ketika ditunjang lebih menjadi pimpinan, itu dari secara gaji saja udah paling tinggi ya di Satker itu. Dibanding yang lain. Yang lain ya. Kemudian dari segi fasilitas kita dikasih segala macam. Maka saya sering katakan bahwa tugas pimpinan itu berpikir lebih. Kenapa berpikir lebih? Karena sejatinya dia mendapatkan kelebihan dari sisi posisi dia. Maka selayaknya dia harus berpikir lebih. Lah kalau kita jadi pimpinan tidak berpikir lebih, maka sesungguhnya dia mati saat itu ketika jadi pimpinan. Bagi saya seperti itu. Kalau saya berpikir seperti itu, maka ya bahasa kasar saya gini, sampean dikasih tunjangan lebih banyak, ya mbok minimal belilah makanan yang gizinya agak tinggi lah sedikit biar bisa cara berpikir lebih. Kan seperti itu. Ya benar Pak. Ya istilah ya agak-agak kasar lah saya pikir. Karena memang pimpinan itu ketika tidak bisa berpikir lebih, ya gimana dia cara harus menggerakkan orang. Saya tidak mengatakan bahwa selama saya memimpin itu berhasil, tidak. Yang namanya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Saya yakin selama saya mimpin, terutama di Pangkalan Kerinci, ada banyak hal yang mungkin menurut kawan-kawan, ya kok nggak deh kayak gitu, nggak layak atau ya bagi saya hal biasa. Tapi cara kita berpikir lebih, bertindak lebih, itu menjadi kewajiban kita sebagai pimpinan. Saya sering berkata seperti ini,
Pimpinan itu harus mampu menggerakkan orang. Ketika dia hanya baring saja, dia harus bisa menjadi orang itu membuat dia untuk duduk. Ketika orang ini sudah, dia pada fase duduk, maka tugas ketua selanjutnya berpikir lebih supaya orang ini bisa berdiri. Kalau dia sudah berdiri, berpikir lebih bagaimana orang ini mampu bergerak berjalan. Ketika bertemu dengan orang berjalan, maka bagaimana cara dia menggerakkan orang ini supaya bisa lari. Karena di kantor itu tidak bisa ritmenya tidak bisa disamakan kan? Beda-beda tiap orang. Beda-beda, seluruh orang beda-beda. Ada yang speednya tinggi, ada speednya slow, ada speednya yang memang nggak ada, gitu. Ya namanya manusia kan seperti itu. Benar. Dan realita ini, fakta ini ada. Di setiap satker itu ada. Tapi bagaimana kita melihat bahwa meminit semua ini menjadi satu kesatuan? Kita berikan porsinya masing-masing. Kalau dia ternyata di speed tinggi nggak bisa, dia hanya speed rendah saja. Ya maka kita pimpinan meramu bagaimana cara dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya rendah tapi efeknya besar. Maka istilah kita kalau di dalam manajemen risiko, bagaimana cara kekurangan seorang itu bisa menjadi suatu saat menjadi kelebihan di tempat lain, menjadi penambal. Tugas kita kan bersatu banyak di kantornya apa? Untuk saling menutupi. Harus menopang. Itu dia. Benar begitu. Ya kan? Lah, kalau jadi pimpinan lantas menyatakan bahwa ketika seorang ini nggak bisa bergerak, lantas kita maki dia, kita campakkan dia segala macam, ya kalau kayak gitu mudah jadi pimpinan. Udah ini nggak bisa sama sekali, buang maki, misalnya, selesai. Ya kalau kayak gitu semua orang bisa. Tapi menimbulkan banyak masalah. Tapi bagaimana cara memotivasi dia untuk berpikir lebih dan bergerak? Nah itu menjadi PR menjadi pimpinan, gitu loh. Nah ini yang kita terus belajar. Saya tidak katakan saya berhasil. Benar. Saya tidak katakan berhasil. Makanya saya katakan, kalau kita berhasil, itu keberhasilan bersama. Tapi kalau kita gagal, maka saya secara pimpinan akan mempertanggungjawabkan secara individu bahwa saya yang gagal. Oke? Kalau keberhasilan kita klaim bersama. Saya tidak pernah mengklaim keberhasilan di kantor kita ini adalah itu prestasi pribadi saya. Tidak. Nggak mungkin saya bisa mengerjakan itu secara pribadi individu. Nggak mungkin. Kita semuanya tim kan? Tim. Tetapi ketika hasilnya gagal, maka itu tugasnya pimpinan menjadi gagal. Dengan sendirinya bahwa saya secara pribadi akan mempertanggungjawabkan itu. Nggak bisa saya timpakan dengan kawan-kawan. Wah ini salahnya si A, ini salahnya si B. Nggak bisa. Tugas kita pimpinan memastikan semuanya berjalan pada koridornya. Nah, ini tidak mudah kan? Ini yang langka nih Bisekar. Iya tidak mudah. Tidak mudah. Ini termasuk langka, kami bilang begini. Banyak pimpinan itu ketika ada yang kekurangan dia menyalahkan yang di bawah. Ya ada sedikit ya, sedikit. Ada beberapa kita lihat dari yang lain. Nah tapi Pak Ketua menyampaikan tadi kalau dalam kepemimpinan beliau ada sesuatu yang kurang yang disalahkan diri sendiri. Ini kan jiwa kepemimpinan yang luar biasa nih Pak. Ya itu bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab moral tadi ya Pak ya. Harus seperti itu. Harus menanggung risiko. Kalau nggak mau nanggung risiko itu nggak usah jadi pimpinan. Ini sebagai calon pimpinan nih kami perlu banyak belajar yang seperti ini Pak Ketua. Sama, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri kayak gitu. Siap. Tantangan terberat Pak Ketua jadi pimpinan itu apa Pak? Apalagi ini pimpinan pengadilan loh, sekelas pengadilan. Iya. Apa tantangannya ini? Tantangan kita bahwa ketika pengadilan ini kan gini, pengadilan era kita sekarang ini sudah jauh bertransformasi menjadi peradilan mendunia ya, seperti itu. Sebagaimana blueprint kita Mahkamah Agung, bagaimana menciptakan pengadilan ini, dunia peradilan itu menjadi peradilan modern. Ya, peradilan modern. Di situasi seperti ini memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana caranya kita memadukan perkembangan IT dengan cara pola kerja kita. Itu yang harus kita berjuang terus ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama pencari keadilan khususnya di pengadilan agama ya. Dalam rangka memudahkan mereka. Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, pengadilan Satker itu sendiri sudah bergerak cepat untuk mengalami perubahan ini. Maka tugas pimpinan itu adalah harus cepat beradaptasi dengan pola kepemimpinan yang baru saat ini. Bukan kita pemimpin tradisional. Pimpinan harus melek IT. Ya kan? Itu harus Pak. Perkembangan zaman ini. Ya kan? Nggak bisa pimpinan itu nggak melek IT itu nggak bisa. Memang nah, ini juga tantangan. Itu tantangan. Kalau nggak mau belajar ya sudah kita akan selesai gitu. Sementara aplikasi kita juga banyak.
Sementara kita juga harus berinovasi bagaimana caranya dengan kekuatan IT yang kita punya, internet full disupport, ya kan? Bagaimana kita mempergunakan ini menjadi hal yang baik, gitu, menjadi hal lebih bagi kita untuk melaksanakan ya tugas manajemen kepemimpinan itu sendiri. Ini bagi saya ya yang sulitnya itu kita harus memadukan. Nah, ditambah lagi persepsi, menyatukan persepsi di dunia kerja. Kalau kita 33 orang ya di Pangkalan Kerinci, artinya kita harus memadukan seluruh isi kepala 33 orang dalam satu kesatuan, satu visi. Ini juga menjadi tantangan buat kita, tantangan menjadi pimpinan. Maka pemimpin itu akan dilihat berhasil atau tidak ketika melihat outputnya. Gitu ya. Ketika lihat outputnya, mampu tidak dia memanajemen ini semua menjadi baik, menjadi satu kesatuan. Ya kalau kita ingin melihat bahwa semua pegawai kita, semua kawan-kawan kita harus perfect, nggak ada yang perfect. Termasuk kita jadi pimpinan, nggak ada yang perfect kok. Mungkin kita merasa bahwa kita pimpinan, oh saya hebat segala macamnya. Tapi belum tentu penilaian itu di bawah, hebat atau tidak. Ya kan? Maka kehebatan itu akan kita lihat ketika ada outputnya. Berhasil enggak kita menyatukan pola pikir 33 orang ini menjadi satu visi. Bayangkan, kalau dalam satu kapal 33 isinya, 10 orang keluar semuanya, gimana tuh coba? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Tidak ada yang salah dan ada yang salah dari cara kepemimpinannya kan, seperti itu. Nah, kalau 1-2 masih bisa jadi ada gesekan kalau 1-2 pribadi ya Pak ya. Betul. Tapi kalau semuanya, istilah saya gini, kalau orang 33, kalau hanya 3 orang yang nggak suka itu biasa. Kita untung, masih surplus kita 30 orang. Lah kalau kita ternyata 33 yang suka dengan kita, yang mendukung kita cuma 3 orang, 30 orangnya enggak. Ah ini harus berkaca. Harus muhasabah. Harus muhasabah. Melihat itu ya Pak. Bagaimana kepemimpinan dia selama di kantor itu istilahnya Pak kan, untuk mengevaluasi. Dengar-dengar kabar nih Pak Ketua, Pak Ketua masuk TPM, mutasi lagi. Nah, mutasi lagi. Bagaimana tanggapan Pak Ketua nih? Mutasi kemana nih Pak? Kembali lagi, saya hat-trick ya, 3 kali. Balik ke Pengadilan Agama Mentok. Jadi saya pernah jadi hakim, saya pernah menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Mentok, dan ini kembali sebagai ketua Pengadilan Agama Mentok. Ada magnetnya di sana ternyata Pak ya. Wallahualam. Istilahnya jauh ke Pangkalan Kerinci, kemudian balik ke Mentok, cuman status jabatan berbeda ya, statusnya berbeda. Karena kesananya pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Mentok ya Pak ya. Ini banyak nih orang yang sedih ditinggal Pak Ketua kalau begini nih. Keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kan sedih nih ditinggal nih Pak. Ada tidak kesan Pak Ketua selama di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nih Pak? Baik. Jadi begini, menilai seorang baik atau tidak itu ada rumusnya dia. Rumusnya itu begini. Ketika dia dilepas orang bersedih, dan ketika jauh orang merindukan, maka sesungguhnya orang ini bermanfaat untuk orang banyak. Rumusnya seperti itu ya. Ketika dia melepas, ketika dia berpisah, ada air mata di situ, ada orang bersedih di situ, kemudiannya perginya ditangisi, ya, jauhnya dirindukan. Nah ini kalau kita mampu menciptakan 2 pola ini, maka sesungguhnya kita bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan kita bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak bisa mungkiri, kita juga berpengalaman, kita juga pindah-pindah. Ada orang yang ketika pergi disyukuri, ya kan? Benar Pak. Orang satu kantor itu bersyukur semua, dia berangkat. Ini juga jadi tanda-tanda kenapa seperti itu. Nah, kalau seandainya ke depan ternyata 2 konsep awal yang saya ceritakan tadi yang dirasakan oleh kawan-kawan, berarti kita semuanya bermanfaat. Kita semuanya dekat. Pun juga saya di sini saya udah katakan ketika saya datang ke sini bukan saya murni sebagai ketua pengadilan. SK, sebutan, nomenklatur saya sebagai ketua pengadilan itu hanya sebatas SK saja. Struktural saja. Struktur organisasi, betul, saya sebagai ketua pengadilan. Tetapi dalam prakteknya sehari-hari saya memposisikan diri saya
bukan sebagai figur sentral sebagai ketua pengadilan. Karena tidak bisa saya jalankan seperti itu. Saya harus adakan pendekatan, secara individu. Nah, kedekatan inilah yang saya harapkan ada feedbacknya bahwa merasa kita ini saudara, kita ini saling menjaga. Yang saya harapkan seperti itu. Maka ketika muncul rasa kekeluargaan, kita rasa saling menjaga, bahwa kita sama. Jabatan itu hanya sekedar di atas kertas, tapi cara kita bahwa kita ini sama, satu visi, satu tujuan untuk menjalankan roda di satker kita. Maka ketika itu sudah tercapai, ya menurut saya kesan buat saya itu seperti itu. Nah, saya melihat selama 1 tahun 5 bulan kita bergaul bersama, ya kurang lebih 1 tahun 5 bulan kita bersama. Saya melihat ada situasi itu, ada kondisi itu. Kita bagaimana caranya kantor ini happy. Bisa dibayangkan kalau kantor ini kayak neraka. Kita datang jam 8, pulang jam 4.30, jam 5 hari Jumat. Lama di kantor daripada di rumah. Benar. Lah, kalau kita ciptakan bahwa kantor ini strength semuanya, harus kita semuanya kayak rodi lah, kerja rodi lah seperti itu. Maka tidak akan kita dapatkan keharmonisan itu. Alangkah tidak nyamannya. Bagaimana kita berpikir kreatif sementara hati kita sudah nggak bisa untuk suasana hatinya sedang bergejolak, ya Pak. Maka saya katakan, ketika ada pimpinan bahwa di kantor itu sudah suasananya strength seperti itu, suasananya orang pada kaku semua segala macamnya, maka tugas pimpinan saat itu lebih berat. Kenapa saya katakan lebih berat? Karena orang sudah mulai berhenti untuk berpikir kreatif. Karena bagaimana mau berpikir kreatif, bagaimana mengeluarkan ide, orang mau menyampaikan saja sudah takut, sudah antipati toh. Benar. Maka tugas pimpinan itu berpikir lebih akhirnya. Beban itu akhirnya diambil alih gitu loh. Yang ada kan tinggal konflik. Tapi kalau kita berpikir bahwa yuk kita sharing, kantor ini milik kita bersama, kita pikirkan bersama. Yang punya ide baik datangnya dari mulut siapapun, tidak peduli dia mau PPNPN atau CPNS, PNS, tidak ada jabatan sama sekali, atau dia pejabat sekalipun, kita pertimbangkan. Gunanya kita berpikir lebih. Maka tugas pimpinan ketika tim kita menyatakan bahwa oh Pak ini kayak ini kayak gini, kita harusnya kayak gini. Ketahuilah bahwa itu bonus buat pimpinan. Kenapa? Ada orang lain yang memikirkan tanpa dia harus memikirkan. Tugas pimpinan ada menganalisa, iya atau tidak, benar atau tidak. Maka perlu bentuk kita tanya, gimana nih feedbacknya segala macam. Kalau itu baik, kenapa enggak didukung? Artinya apa pada saat itu? Bahwa kantor itu bukan beban hanya di pimpinan saja. Kawan-kawan kita yang pikir seperti itu. Maka saya di sini katakan bahwa kalian itu bukan kerja dengan saya. Kalian itu bekerja bersama saya. Karena kalau kalian kerja dengan saya, maka saya bayar kalian. Toh saya nggak membayar toh. Kita semua ini digaji oleh negara yang sama. Tetapi kita memang diletakkan dalam satu wadah, dalam satu gedung yang sama, visi yang sama, tujuan yang sama. Gajinya tetap negara toh. Bukan saya kan. Bukan Hermanto yang ngasih gaji. Makanya kerja bersama tadi ya Pak ya. Makanya sistem harus kita bawa, kita ini tim, kita harus kerja bersama-sama. Bukan kerja dengan saya. Kamu bukan kerja dengan saya, Buya bukan kerja dengan saya. Tapi kerja bersama saya. Kalau kerja bersama saya berarti kan sistemnya sharing. Sistemnya kita sama-sama, ayo kita angkat nih, ada benda berat, yuk kita angkat sama-sama. Kan menjadi ringan. Nah, kalau kita tidak membuat pola itu dalam kantor, sejatinya menjadi ketua menjadi berat, menjadi pimpinan itu berat. Ya ujung-ujungnya apa? Ya orang lain disalahkan, orang lain dikambing hitamkan, karena kita harus menutupi kekurangan kita. Lah kalau ini terjadi, bagaimana kondusifnya? Itulah yang perlu dijaga itu. Betul. Kondusivitas kantor itu. Kondusivitas kantor itu perlu. Nah ini sayang sekali memang Pak Ketua nih, sebentar lagi mau pindah Bisiker. Memang pengumuman pindahnya sudah keluar dan nanti tanggal berapa nanti dilantik Pak Ketua? Oh belum tahu tanggal pastinya. Belum ya, tapi dalam minggu ini ya Pak ya. Di awal-awal Juni. Di awal Juni. Nah itu di awal Juni. Nah sebelum meninggalkan kami Pak, terkhusus di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, apa pesan Pak Ketua kepada kami dari keluarga besar PA Pekacin?
Saya udah katakan dari awal ya, kita bahas bagaimana membangun kantor ini dengan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan. Maka saya berpesan satu hal bahwa jangan pernah bikin kantor ini berkotak-kotak. Oke. Ada kotak-kotaknya. Iya. Maka saya sering katakan di rombongan hakim ya. Iya. Hakim itu menjadi jembatan antara pegawai kita yang di bawah dengan ketua, dengan pimpinan. Oke. Karena sejatinya ketua dan pimpinan itu adalah hakim. Komoditasnya adalah hakim ya. Kita disatukan dalam satu organisasi IKAHI namanya. IKAHI. Sama-sama hakim. Maka kadang-kadang mungkin ada ewu-bekewu kan kalau PPNPN yang harus menyampaikan langsung ke ketua, apalagi ketuanya merasa kayak big boss, ya seperti itu ya. Ya akan menjadi sulit aku menyampaikan itu kan. Benar. Nah maka saya minta ke depan bahwa pertahankan kantor ini menjadi satu keluarga yang punya tujuan yang sama. Caranya apa? Itu tadi, bangun rasa saling memiliki. Oke. Baik. Kalau kita rasa kekeluargaan kita tinggi, maka tentu kita harus saling menjaga. Iya. Maka jauhkan suuzon. Oke. Karena suuzon ini menjadi awal petaka. Iya. Kalau kita suuzon terus dengan kawan kita sendiri, apalagi si ini, ini merasa dekat dengan pimpinan, akhirnya menjelekkan si B, si C, si D, akhirnya menjatuhkan. Ini bakal nggak kondusif. Tugas kita adalah bagaimana caranya kita saling menjaga itu. Soal ada kesalahan, kita bisa tegur dengan baik. Benar. Bukan menjatuhkan ya, sifatnya mendidik, sifatnya membina. Nah, hal ini yang perlu dipertahankan di Pangkalan Kerinci. Siap. Jadi rasa kekeluargaan itu harus, jaga kekompakan, iya, segala macamnya ya. Jangan pernah berhenti berkreativitas. Kawan-kawan di sini alhamdulillah SDM kita cukup kok. Cukup. SDM kita itu dan kreatif sebenarnya Pak. Dan kreatif. Saya melihat dan kreatif. Selama ini kreativitas kawan-kawan ini kan tidak digali saja, tidak diberikan ruangnya. Padahal dia punya potensi. Tugas kita ya hanya mendukung saja. Kayak gitu. Bayangkan kita mendirikan podcast ini saja dari awal. Benar. Begitu saya lemparkan, yuk kita bikin podcast. Kawan-kawan semangat. Jadi. Dengan modal seminim-minimnya. Jadi. Dengan modal seminim-minimnya kita bisa berkreativitas. Saya ngelihat apa yang terjadi di sini. Ini kemauan, kekompakan yang muncul, rasa persaudaraan, rasa memiliki, bahwa kita ingin maju bersama-sama. Maka segala tenaga, segala uang yang kita keluarkan, bukan hanya dari kantor, duit kita pribadi, kata berani keluar kok, berani berkorban. Ini semua dilakukan untuk apa? Untuk kita memajukan kantor ini. Ini pun kawan-kawan mau. Saya ingat betul betapa prosesnya kita bikin podcast ini dari awal. Benar. Tahan kita berguru, ya. Malam-malam bulan puasa, hujan-hujanan berguru segala macamnya. Hasilnya apa? Saya katakan satu hal. Saya ketika melihat semangat kalian ingin belajar, itu bagi saya modal besar buat saya sebagai pimpinan. Maka tugas saya apa? Memfasilitasi orang-orang ini supaya mengembangkan diri. Kalau mereka bisa, apa untuk saya? Tidak. Untuk mereka sendiri, toh. Nah, kawan-kawan kita ketika dia berhasil mengerjakan sesuatu apa? Yang dia lihat bukan penghargaan harus dibayar uang sekian, tidak. Hasil itu ketika dihargai, ketika dikasih ruang mereka untuk berkreativitas, bagi mereka itulah bayaran termahal bagi mereka. Orang gini Bu ya. Hidup itu tidak semuanya diukur dengan uang. Benar. Ya. Hidup itu tidak semuanya diukur dengan uang. Hidup itu kadang-kala diukur dengan sebuah kepuasan. Karya itu dinilai dengan sebuah kepuasan. Bagaimana dia dihargai, itu bayaran yang paling termahal. Nah, pimpinan harus menghargai itu, harus memberi ruang itu, gitu loh. Biar kawan-kawan bertumbuh, berkembang bersama-sama. Nah, kreativitas ini juga saya berharap, pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, ini dijaga. Siap. Kalau bisa ya harus lebih, berpikirnya harus lebih, jangan stagnan, apalagi mati gitu loh, apalagi tidur, udah selesai lah itu. Karena kita semuanya punya SDM kok, kita muda-muda semua bisa bergerak. Saya katakan tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di PA Pangkalan Kerinci selama kita bersatu, selama kita bersama. Semuanya akan hancur ketika kita semuanya sudah mulai tidak bersama. Tidak bersama. Ada kotak-kotakan lagi, ada kubu A, kubu B, kubu C. Ya, kalau punya kubu-kubu masing-masing selesai lah. Kalau apalagi kompak pimpinan ikut-ikut juga bikin front sendiri pula. Itu gawat sih sudah. Gawat sudah. Jadi perlu Bisikar ketahui memang podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini baru ada memang di masa Pak Ketua kita ini.
Pak Hermanto. Alhamdulillah ini sepertinya jadi amal jariah beliau. Karena kalau nanti sudah resmi dilantik di PA Mentok, tentu ini kan jadi tinggal dengan kepemimpinan yang baru, pimpinan yang baru. Kami berharap, kita berharap semua, Pak Ketua juga berharap ini tetap berlanjut, ya kan Pak Ketua? Ya, walaupun pimpinan berganti, podcast tetap kita lanjut. Maka salah satu edisi spesial kita memang ini termasuk edisi spesial kita. Sebelum Pak Ketua resmi meninggalkan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan podcast ini ada terwujud di masa beliau, maka kita akhirilah. Istilahnya kita hantar kepergian Pak Ketua ini ke Mentok itu dengan podcast dulu di pengadilan ini. Siap. Jadi ini edisi spesial nih Pak Ketua. Dan kami berharap juga nih Pak Ketua ke depan hari ini sebagai narasumber di podcast ini status sebagai Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ke depan kami berharap podcast lagi kita di sini tapi statusnya sudah beda. Alumni PA Pangkalan Kerinci boleh jadi statusnya sudah hakim tinggi atau misalnya pimpinan pengadilan tinggi agama gitu Pak Ketua kan. Setidaknya kita podcast lagi di sini nanti dalam kesempatan yang lain Pak Ketua. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam satu saat nanti saya berkatakan bahwa bagi kita bukan sesuatu yang mustahil ya. Kita datang dan pergi itu hal biasa. Di pengadilan itu biasa. Di Mahkamah Agung itu biasa. SK mutasi datang pergi itu biasa. Bahkan datang pergi kembali lagi itu biasa. Biasa ya. Contohnya saya sekarang berarti hat-trick lah 3 kali ya. Biasa. Coba bisa dibayangkan ketika kita tidak menjadi baik. Benar. 3 kali di tempat yang sama itu kan. Kalau kita tidak, bahwa kita bermasalah, mental kita mungkin bermasalah. Orang akan merasa aduh lah beban. Bapak lagi kata orang dia. Tapi kalau baik kan, kalau baik ya lapang dada orang nerimanya Pak. Iya, bukan saya ada artinya saya baik. Benar. Tidak. Saya katakan sekali lagi, saya bukan yang sempurna ya. Saya jelas mungkin kekurangan saya jauh lebih banyak daripada apa yang saya lakukan selama ini. Tapi paling tidak saya berpikir satu hal bahwa ya sudah, seuzon saja. Husnuzon saja. Husnuzon saja. Dan tetaplah menjadi baik. Tetaplah menjadi baik. Dimanapun bertugas tetaplah menjadi baik. Dengan siapapun. Karena kita nggak tahu nasib kita ke depan tuh nggak tahu. Nasib kita juga dengan kawan-kawan kita nggak tahu. Nasib kawan kita juga kita nggak tahu. Tugas kita pada saat itu adalah tetap menjadi baik dan tetap dikenang baik. Udah seperti itu saja. Dimanapun kita bertugas suatu saat, ya siapa tahu kita dirindukan oleh kawan-kawan kita, suatu saat kita bisa bersama lagi, berkumpul lagi. Kalau kita dahulunya berpisah secara baik-baik, ada kenangan baik di situ. Maka ketika suatu saat kita dipersatukan lagi dalam satu saat yang berbeda, tempat yang berbeda, suasana yang berbeda, kita tidak menjadi canggung. Ada kenangan baik yang mengikat kita. Benar. Tali silaturahmi itu yang mengikat kita seperti itu. Kalau saya berprinsipnya seperti itu. Tapi pesan saya juga kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, udahlah, tetap menjadi manusia husnuzon, jangan menjadi pendendam, tetaplah menjadi manusia baik dan bermanfaat untuk orang lain. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Ini mungkin sudah sampai di waktu akhir kita di podcast ini. Sebenarnya kita ingin berbincang lebih panjang dengan Pak Ketua ini, menimba banyak pengalaman beliau, tapi sampailah kita pada detik terakhir dari podcast ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Ketua. Sama-sama, terima kasih juga atas segala hal yang Pak Ketua lakukan dan yang Pak Ketua tinggalkan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Yang baiknya tentu akan menjadi kenangan, yang buruk ya kita harap semua kalaupun ada yang buruknya terbuang, hilang ya. Di bawah hujan misalnya hilang Pak. Tapi kami melihat, memandang, terutama secara pribadi kami memandang bahwa Pak Ketua meninggalkan jejak-jejak baik di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Dan itu akan menjadi hal sesuatu yang kami kenang ke depan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu saja Bisikar. Kita akhiri bincang santai kita tapi asik pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di bincang santai tapi asik di kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Sama-sama, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Kami akhiri Bisikar, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make it right.